warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Pemirsa Nora TV yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah zakat, khususnya zakat fitrah. Karena sudah menjelang hari raya, tinggal beberapa 2 atau 3 hari lagi. Zakat fitrah ini berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan terhadap semua manusia itu sebanyak sa'an, 1 sa', gantang dalam bahasa Madura ya. Min tamrin dari kurma kering atau 1 sa' dari gandum, bagi atas setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki atau perempuan dari segenap kaum muslimin. Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua daripada hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hampir bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Karena memang zakat fitrah ini menurut ulama seperti halnya sujud sahwi dalam sholat. Jadi zakat fitrah ini seperti halnya sujud sahwi dalam sholat. Artinya mungkin saja terjadi kekurangan-kekurangan di dalam puasa, maka dapat ditutupi kekurangan itu dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini di samping sudah ada dalil nas baik umum daripada Al-Quran, kemudian dalil khusus daripada hadis, juga sepakat ijma para ulama bahwa zakat fitrah ini adalah fardu atau wajib bagi orang yang punya kelebihan dari kebutuhannya pada hari raya, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berapa kadar yang harus dikeluarkan? Ini kalau dalam tadi berbentuk sok, ini mungkin harus disesuaikan dengan kekinian, yaitu pakai kilogram misalnya. Di dalam fikul Islami, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah itu menurut jumhur, yakni madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, ini kadarnya 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on. Tapi menurut madhab Hanafi justru lebih, yaitu 3 kilo 8 on. Jadi kalau ada misalnya di pasaran itu ukuran 3 kilo, ya ada ya biasanya beras itu sudah mencukupi, mengikuti madhab yang 3 tadi. Karena menurut Imam madhab Maliki, lebih dari kadar yang ditentukan justru makruh. Jadi yang dikeluarkan adalah 2 kilo 7 on. 27. Kalau 3 kilo ini sudah jelas ihtiyat lah, ada istilah ihtiyat, kehati-hatian, sudah dicukupi. Walaupun memang tidak mencukupi terhadap pendapat yang mengatakan 3 kilo 8 on. Kapan kita mau mengeluarkan zakat fitrah ini? Nah, kalau mayoritas ulama itu mengatakan bahwa zakat fitrah wajib bagi orang yang nututi juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal. Artinya dia hidup pada sebagian dari Ramadan dan Syawal.
Artinya apabila ada seseorang meninggal sebelum terbenamnya matahari pada hari ke-30 bulan Ramadan, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian atau ada bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari, dia tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena tidak nutut pada bulan Ramadan. Artinya harus menututi sebagian dari Ramadan dan menututi sebagian daripada bulan Syawal. Mengeluarkan zakat ini sebenarnya kalau menurut mazhab Syafi'i itu boleh. Jadi boleh dari awal Ramadan, masuk Ramadan sudah boleh mengeluarkan. Tapi yang paling utama yaitu dikeluarkan sebelum sholat. Sebelum sholat. Jadi sebelum sholat Id dikeluarkan dulu. Makanya sholat Id pada Idul Fitri itu sunnah lebih siang. Artinya tidak terlalu pagi, tidak seperti Idul Adha. Barangkali ada orang yang belum zakat fitrah. Tapi seumpama dikeluarkan, keluar dari setelah sholat, itu tidak apa-apa, cuman makruh. Makruh, tidak sampai haram. Seumpama sampai besoknya, maka hukumnya baru haram. Kalau memang tidak ada uzur. Kalau ada uzur misalnya, hartanya belum ada. Artinya misalnya ada orang diutangkan ke orang baru bayar besoknya, tidak apa-apa. Atau mustahiknya, si penerima belum ada, tidak apa-apa. Dan itu tidak gugur sepanjang masa. Artinya tetap kodok, dikodoi. Seumpama dengan sengaja dia menghilangkan, tetap kodok. Sampai kapanpun dia wajib membayar. Ini tentang masalah kapan kita melaksanakan zakat fitrah itu. Niatnya sudah maklum, insya Allah sudah banyak yang maklum. Cuman ada baiknya saya akan mencontohkan lah. Kalau karena kita juga wajib menzakati bukan diri kita, yang dizakati adalah seorang muslim dan orang yang wajib dinafkahi. Yang dinafkahi artinya siapa? Istrinya, anaknya yang masih kecil, atau orang tuanya yang sudah tidak mampu. Ini wajib dizakati. Pengecualian adalah istrinya bapak. Istri bapak ibu apa istilahnya? Bahasa Madurana itu mukabelun. Itu wajib dinafkahi tapi tidak wajib dizakati. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian siapa saja yang bisa menerima zakat? Menurut jumhur ulama, zakat fitrah ini masrafnya diberikan kepada semua asnaf yang 8 tanpa terkecuali, yaitu yang telah disebutkan di dalam ayat zakat tadi. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin, dan seterusnya itu. Tapi menurut mazhab Hanafi hanya boleh diberikan kepada fakir miskin khusus zakat ini. Karena memang ada indikasi sebuah hadis yang mengarah ke sana. Kenapa? Tujuannya yaitu agar pada hari raya ini orang miskin tidak sibuk meminta-minta, karena sudah dicukupi dengan adanya zakat fitrah. Hikmah daripada zakat fitrah ini yaitu agar kita disucikan hatinya dari sifat-sifat tercela. Di antaranya adalah sifat bakhil. Sifat bakhil ini memang manusia ini, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ini memang tabiat dasarnya manusia itu seperti itu. Maka dan itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di antara tazkiyatun nafs adalah kita dengan berzakat, menghilangkan sifat kikir, kemudian melahirkan sifat kasih sayang dan empati kepada sesama. Hikmah daripada zakat. Oleh karena itu zakat ini hendaknya betul-betul diberikan kepada orang yang membutuhkan.
Kalau ada banyak orang membutuhkan, maka cari yang paling dibutuhkan. Lebih-lebih itu masih ada hubungan kekeluargaan. Maka nilai dua, ada dua nilai. Satu yaitu sedekah, yang kedua adalah silaturahim. Sebenarnya panjang kalau kita mau berbicara tentang zakat, cuman karena ini memang cuman sekedar yang umum saja, yang simple, biar penonton juga tidak jenuh. Tentunya ini sudah cukup, mudah-mudahan barakah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, ma'ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعيتي نحضر